UIN Ki Haji Abdul Muhammad Pekalongan, Bapak Dr. Nurkolis MA. Yang kami hormati Katim OKH, Bapak Arif Prabowo MM, serta Bapak Ibu dosen dalam forum Zoom ini yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu dalam via Zoom. Mungkin ada Bapak Ibu yang WFO dan WFH. Pada hari ini akan membahas mengenai sosialisasi pengusulan angka kredit penelitian bagi dosen, menindaklanjuti Permendikti Saintek nomor 39 M/Kep 2026 tentang petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karir dosen. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Untuk membuka acara pada hari ini, demi kelancaran acara juga pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja karena ini hari yang pendek ya Bapak Ibu. Selanjutnya arahan dan pembukaan dari Bapak WR1 kepada Bapak Dr. Nurholis dipersilakan. Terima kasih. Suara saya terdengar, ya? Clear. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sadaqallahul azim. Seluruh teman-teman dosen yang saya banggakan, tim dari OKH, Pak Arif, Pak Kingkin, Mas Uki, dan semuanya yang hadir di Zoom ini. Singkat aja, ini juga sudah ditunggu ujian tesis sama Pak Rektor ini, bareng uji. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa apapun perubahan yang nanti ada di dalam proses kenaikan atau nanti usulan kenaikan jabatan, apapun perubahan itu, insya Allah kita pahami sebagai sebuah perbaikan. Sebuah perbaikan, sebuah proses ke arah semakin baiknya segala aspek dari tugas kita. Pertama, aspek dari tugas kita yang paling pokok yaitu mengajar, lalu tugas penelitian, tugas pengabdian, yang semuanya hakikatnya satu kesatuan. Satu kesatuan dalam arti seluruh tugas-tugas itu nggak lain nggak bukan tujuan utamanya adalah untuk melayani mahasiswa kita. Melayani mahasiswa kita yang sangat beragam ya. Yang semangatnya tinggi, yang semangatnya setengah, yang kurang bersemangat. Nah, oleh karena itu, apapun nanti perubahan yang ada, yang nanti akan disosialisasikan, itu mari kita pahami sama-sama sebagai sebuah proses perbaikan. Kenapa sebagai proses perbaikan? Karena pada saat nanti itu berjalan, hal-hal yang mungkin walaupun nanti sudah disampaikan oleh tim OKH nanti terkait sosialisasi ini, nanti pada prakteknya di lapangan, peluang akan terjadi pemahaman yang belum mendalam atau tafsiran yang berbeda dan sebagainya, itu kan butuh butuh koordinasi, butuh kesepamahaman, butuh saling memberikan input, saling memberikan masukan yang tujuan utamanya nggak lain nggak bukan untuk perbaikan semuanya. Nah, maksud saya kami misalkan di rektorat nanti yang mungkin memiliki tanggung jawab untuk penilaian angka kredit misalkan. Nah,
itu kan harus juga memahami sempurna. Nah, pada prosesnya nanti pasti kami juga akan butuh konsultasi dengan tim OKH, kami juga akan butuh masukan-masukan dari seluruh teman-teman dosen, kesepakatan-kesepakatan seperti apa. Pasti akan banyak hal-hal yang butuh proses pemahaman. Tapi semangat dari kami insya Allah bahwa kampus kita, nggak mungkin kampus kita itu bisa bagus, bisa meningkat kualitasnya kalau dosen-dosen yang mengajar itu tidak kita perhatikan. Jadi mau mengejar prestasi mahasiswa sejauh apapun, kalau dosen-dosennya tidak diperhatikan, dosen-dosennya tidak diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kesempatan untuk bekerja sama, kesempatan untuk bertukar pikiran, maka nggak mungkin mahasiswa kita bisa meningkat mutunya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ini saya ulang-ulang ya, nggak apa-apa saya ulang-ulang. Mari saya mengajak teman-teman semua untuk menjadikan pelayanan untuk orang lain, manfaat untuk orang lain, serving others maksud saya, melayani orang lain, bermanfaat untuk orang lain sebagai main objektif lah, tujuan utama kita dalam segala aktivitas. Karena dengan fokus pada kebermanfaatan buat orang lain, justru kemudahan-kemudahan akan datang. Ketika kita fokus hanya untuk personal gain, untuk kesenangan kepentingan pribadi, maka kebalikannya, hambatan-hambatan akan banyak muncul. Tapi ketika mungkin di awalnya kita punya niat untuk kepentingan pribadi, tapi mari sama-sama saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merubah arah apapun yang menjadi keinginan, desires atau cita-cita kita rubah arahnya untuk kebermanfaatan orang lain, untuk menebar manfaat seluas-luasnya, untuk menjadikan pelayanan kampus kita semakin meningkat. Ketika itu betul-betul kita tanamkan, kita niatkan, insya Allah kemudahan-kemudahan akan datang dengan sendirinya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Nanti saya mohon izin langsung ini mau menguji dan salah satu yang saya uji ini spesial ini. Ada Pak Ula di sini, Pak Miftahul Ula, istri beliau ini yang nanti akan saya uji. Mohon doa semuanya supaya ujian tesis ini berjalan lancar dan ini menjadi salah satu pembuktian kami bahwa apa yang nanti kami dapatkan di mahasiswa pasca sarjana ini seperti apakah kualitasnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan setiap saya pribadi, setiap saya menemukan kualitas-kualitas tugas mahasiswa itu belum memenuhi standar, yang pertama kali saya salahkan adalah diri saya sendiri. Karena wah ini seperti ini ya berarti saya ngajarnya belum baik, berarti aktivitas dalam mengajar saya belum maksimal. Maka dari itu kegiatan sosialisasi hari ini mudah-mudahan mengarah ke sana, segala proses perbaikan berjalan dengan lancar, mulus, dan niat kita bisa Allah kuatkan untuk menjadikan diri kita sebermanfaat mungkin untuk orang lain. Gitu aja, terima kasih Mbak Kinkin, Pak Arif, Mas Suki, dan semua teman-teman dosen. Saya mohon maaf, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak WR1. Monggo juga akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja sosialisasi akan disampaikan oleh Mas Uki. Monggo Mas Uki. Belum kedengar suaranya Mas, masih di mute. Halo, ya. Terima kasih Bu Ingkin atas kesempatannya. Mohon maaf, saya ingin konfirmasi suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu. Mas. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, lalu yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Nurholis MA, lalu yang kami hormati Bapak Ketua Tim OKH Bapak Arif Prabowo SDMM, serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen PNS UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Alhamdulillah puji syukur kita dapat berkumpul di Zoom meeting secara sehat, jasmani dan rohani. Dan insya Allah ini kita akan memulai sosialisasi pengusulan akad dalam rangka pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait pengantar, yang kedua adalah kenaikan jabatan akademik dosen, lalu yang ketiga adalah lini masa kenaikan jabatan akademik dosen tahun 2026, yang keempat pengelolaan kinerja dosen, yang kelima tentang angka kredit prestasi, lalu yang selanjutnya proporsi angka kredit penelitian, lalu modul pengusulan angka kredit, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa sosialisasi ini berangkat dari keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yaitu nomor 39 tahun 2026 tentang petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karir dosen. Tujuannya adalah agar peran dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan tidak direduksi hanya dalam penilaian administratif seperti SKP dan angka kredit, tetapi kontribusi nyata dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi juga diperhitungkan. Jadi di peraturan sebelumnya itu kan untuk pengajuan kenaikan jabatan hanya memperhitungkan dari predikat SKP Bapak Ibu sekalian. Dan itu kan nanti akan didapatkan angka kredit konversi gitu ya Bapak Ibu. Nah, selama ini kan untuk banyaknya jurnal atau kegiatan-kegiatan penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu kan tidak diperhitungkan. Jadi dengan adanya keputusan terbaru ini, insya Allah dengan semakin banyaknya penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu akan mempengaruhi percepatan proses pengembangan karir Bapak Ibu. Yang mana orientasi dari keputusan ini adalah produktivitas, kualitas karya akademik, dan dampak terhadap masyarakat. Selanjutnya langsung kita masuk ke syarat kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi di sini ada beberapa poin terbaru ya Bapak Ibu guys. Cuman sebagian besar masih ada yang sama, yakni untuk jabatan lektor BKD 4 semester sudah memenuhi. Lalu yang baru ini ada memenuhi proporsi angka kredit penelitian minimal 35%. Kemudian yang baru lagi ada memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan lektor. Lalu ada SKP 2 tahun terakhir minimal predikat baik. Lalu syarat khusus 1 karya ilmiah. Dan untuk lektor adalah pangkatnya 3B dan telah menjabat AA selama 2 tahun. Untuk lektor kepala sendiri, yang baru ada memenuhi proporsi angka kredit penelitian minimal 40%, kemudian memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan lektor kepala, serta untuk pangkatnya sendiri minimal adalah pangkat 3D dan telah menjabat lektor selama 2 tahun. Kemudian untuk yang profesor ini ada beberapa ketentuan yang baru, yakni memenuhi proporsi angka kredit penelitian minimal 45%. Dan ini juga diperjelas bahwa untuk mengajukan ke profesor, Bapak Ibu PNS harus memiliki pengalaman sebagai dosen tetap sejak CPNS itu sudah harus 10 tahun. Kemudian syarat yang baru yang lain adalah memenuhi indikator kinerja dosen pada jabatan profesor. Dan untuk khusus profesor sendiri ini ada kewajiban sertifikat mendidik dosen. Insya Allah dosen PNS di UIN Pekalongan untuk mengajukan ke profesor rata-rata sudah memiliki sertifikat semua nih. Dan ini ada yang baru lagi, kalau peraturan sebelumnya itu kan syarat khusus karya ilmiah untuk maju ke profesor ada kan cuma 1 karya ilmiah ya. Nah, sekarang harus ada 2 syarat khusus karya ilmiah dan ada syarat khusus tambahan 1. Kemudian ada memiliki rekam jejak akademik dan non-akademik pada laman PDDikti, Sinta, dan laman-laman lain yang sekiranya akan dicek oleh para asesor secara holistik.
Kemudian untuk pangkatnya sendiri minimal adalah pangkat 4A dan masa kerja 10 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap atau CPNS. Nah, bagi Bapak Ibu dosen PNS yang sedang melaksanakan tugas atau izin belajar, tetapi tetap melaksanakan tugas jabatan atau tidak diberhentikan dari jabatan akademiknya, maka bisa mengajukan kenaikan jabatan. Selanjutnya untuk ketentuan umum dari syarat khusus kenaikan jabatan akademik dosen, yaitu bukan penulis tunggal, bukan pengembangan atau sintesis dari tesis atau disertasi pengusul atau bimbingan mahasiswanya, dan memiliki nilai kebaruan, tidak diterbitkan di perguruan tinggi asal, dan karya ilmiah yang terbit 6 bulan sebelum TMT jabatan terakhir bisa dihitung angkanya, tetapi tidak bisa jadi syarat khusus. Jadi maksudnya di sini adalah untuk perhitungan angka kredit penelitian itu karya ilmiah yang diterbitkan 6 bulan sebelum TMT jabatan terakhir itu bisa dihitung angka kreditnya, tapi tidak bisa dijadikan syarat khusus untuk kenaikan jabatan. Selanjutnya adalah melampirkan bukti korespondensi dan uji kemiripan karya ilmiah. Dan satu lagi, karya ilmiah harus terbit paling lambat 6 tahun sebelum pengajuan kenaikan jabatan dan diperoleh saat menduduki jabatan terakhir. Jadi misal sekarang adalah 2026 ya Bapak Ibu ya. Jadi jurnal yang dijadikan syarat khusus untuk kenaikan jabatan itu maksimal tahun 2020, terbitan tahun 2020. Kemudian untuk syarat khususnya dari masing-masing kenaikan jabatan, yaitu yang pertama lektor, ini dipilih salah satu. Yang pertama bisa satu karya ilmiah jurnal nasional minimal peringkatnya 4 saat diterbitkan. Lalu statusnya saat dinilai tidak dibatalkan atau discontinued dan sebagai penulis pertama. Jadi misalkan jurnal saat diterbitkan itu masih masuk Sintamat ya Bapak Ibu ya, tapi saat saat dinilai jurnalnya itu turun peringkat jadi Sinta 5 gitu. Nah, itu tidak bisa diajukan. Jadi peringkat 4 ini mohon maaf Bapak Ibu, kami lanjutkan nggih. Untuk yang kedua, pilihan yang kedua adalah satu karya ilmiah jurnal internasional minimal Q4 SJR-nya lebih dari 0,1 dan atau IF-nya 0,05 saat artikel diterbitkan. Status tidak dibatalkan atau discontinued dan sebagai penulis pertama. Kemudian untuk lektor kepala, pilihannya adalah yang pertama, satu karya ilmiah jurnal internasional minimal Q3 SJR-nya lebih dari 0,2 atau IF-nya 0,05 saat artikel diterbitkan. Statusnya tidak dibatalkan atau discontinued dan sebagai penulis pertama. Penulis pertama sekaligus korespondensi. Jadi kalau misalkan hanya salah satu saja, penulis pertama saja atau korespondensi saja itu tidak bisa nih Bapak Ibu. Atau bisa juga satu karya ilmiah jurnal nasional minimal peringkat 2 saat diterbitkan dan statusnya saat dinilai tidak dibatalkan atau discontinued. Kemudian sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Kemudian untuk syarat khusus kenaikan jabatan akademik profesor, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, harus melampirkan 2 jurnal atau karya ilmiah yang ketentuannya adalah yang pertama yang wajib nih Bapak Ibu niki adalah jurnal internasional minimal Q2 SCR-nya 0,25 atau IF lebih dari 0,05 saat diterbitkan dan status saat dinilai tidak dibatalkan atau discontinued dan sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi. Niki perlu digarisbawahi nggih Bapak Ibu nggih. Penulis pertama sekaligus korespondensi. Jadi misal salah satu saja itu tidak bisa. Dan untuk syarat khusus yang kedua ini bisa memilih salah satu nggih Bapak Ibu. Yang pertama bisa satu jurnal internasional minimal Q3 SJR-nya 0,2 atau IF lebih dari 0,05 saat artikel diterbitkan. Statusnya saat dinilai tidak dibatalkan atau discontinued dan sebagai penulis pertama atau korespondensi. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu bisa memilih apakah penulis pertama saja atau korespondensi saja. Lalu pilihan yang kedua ada satu jurnal nasional peringkat 1 saat artikel diterbitkan, status saat ini dinilai tidak dibatalkan atau discontinued, dan sebagai penulis pertama atau korespondensi. Sama nggih Bapak Ibu, Niki bisa memilih salah satu mawon. Lalu untuk syarat khusus tambahan, yang pertama ada hibah penelitian atau pengabdian masyarakat kompetitif, penugasan tingkat daerah, nasional atau lembaga, dan tidak diterbitkan dari perguruan tinggi asal. Kemudian untuk yang kedua pernah membimbing mahasiswa doktor
baik di perguruan tinggi asal atau perguruan tinggi lain, dan setidaknya Bapak Ibu adalah sebagai promotor satu mahasiswa doktor luar negeri, atau promotor dua mahasiswa doktor, atau bisa juga co-promotor tiga mahasiswa doktor. Kemudian yang ketiga adalah pernah menguji minimal tiga mahasiswa doktor pada ujian terbuka atau tertutup. Salah satunya penguji di perguruan tinggi luar. Jadi untuk satu mahasiswa doktor itu harus dari perguruan tinggi luar, dan untuk dua lainnya bisa dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian yang keempat, reviewer dua jurnal internasional minimal Q3 dari perguruan tinggi luar. Dan yang terakhir adalah PIC kerjasama penelitian dengan profesor perguruan tinggi luar negeri. Kemudian ini kelengkapan dokumen yang harus dipersiapkan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah surat pengantar dari PT, kedua surat pernyataan pemimpin PT, kemudian berita acara persetujuan Senat dan Komite Integritas. Untuk 4 dokumen ini nanti insya Allah akan disiapkan oleh OKH apabila Bapak Ibu sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan ke OKH. Kemudian yang keempat, surat pernyataan fakta integritas keabsahan karya ilmiah dosen ini harus bermeterai 10.000 ya Bapak Ibu. Kemudian laporan LKD BKD yang sudah terdata di Sister BKD. Nah, untuk yang ini yang dimintakan adalah 4 semester berturut-turut ya Bapak Ibu, dan harus di perguruan tinggi yang sama. Kebetulan karena perhitungan awal semester pertamanya itu kan berarti semester genap tahun 2023-2024. Nah, untuk semester genap 23-24 ini kan masih, setahu saya masih menggunakan BKD manual. Sedangkan ini untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik harus sudah menggunakan Sister dan sudah tersinkron atau terdata di Sister. Nah, untuk terkait itu nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke LPMG agar bisa dilakukan proses migrasi BKD-nya sehingga bisa terdata atau termigrasi ke Sister. Kemudian dokumen AK kredit kumulatif. Untuk AK kumulatif ini nanti akan disiapkan oleh UKH. Namun terkait PAK integrasi, PAK konversi, AK prestasi, dan AK pendidikan formal nanti perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Untuk PAK integrasi ini kan sudah ada nggih Bapak Ibu nggih. Namun untuk yang PAK konversi ini kan berarti nanti kita menggunakan PAK konversi 2025. Untuk Bapak Ibu yang belum dipersiapkan agar segera mengajukan di e-kinerja. Lalu untuk AK prestasi ini nanti akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Dan untuk AK pendidikan formal, apabila Bapak Ibu tidak ada kenaikan pendidikan, misal sebelumnya S2 terus sudah lulus S3 itu tidak usah dilaporkan. Cuman kalau misalkan selama menjabat jabatan terakhir ini panjenengan sudah lulus menjadi S3, itu nanti biasanya sudah otomatis terinput di PAK konversi begitu. Lalu untuk khusus usulan ke profesor, ada sertifikat pendidik dosen. Jadi untuk lektor dan lektor kepala itu tidak ada kewajiban sudah memiliki sertifikat pendidik dosen atau setdos nih Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk khusus usulan ke profesor. Lalu kemudian pemenuhan proporsi penelitian di Sister sesuai jabatan yang dituju, pemenuhan indikator kinerja dosen sesuai jabatan yang dituju. Untuk kedua ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Kemudian dokumen kelengkapan syarat khusus dan syarat tambahan seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, beserta bukti korespondensi dan uji kemiripan. Ini perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu, untuk bukti korespondensi sebisa mungkin data yang dilampirkan lengkap dan sesuai historis nih Bapak Ibu. Untuk bukti korespondensi ini kan adalah proses di mana Bapak Ibu mengajurkan jurnal hingga jurnal tersebut terbit. Biasanya kan sudah tertera di email atau di website dari jurnal tersebut. Niku kalau bisa diarsipkan dan didata dengan lengkap dan secara historis berdasarkan waktunya, agar nanti saat pengajuan tidak ada revisi terkait bukti korespondensi, karena lumayan banyak juga pengalaman-pengalaman sebelumnya itu untuk bukti korespondensi banyak revisi karena baik itu tidak lengkap atau tidak terlampir secara historis berdasarkan waktunya. Dan untuk uji kemiripan ini, untuk keputusan yang sekarang ini kebetulan tidak disebutkan berapa persennya. Cuman kalau kita mengacu pada peraturan sebelumnya itu adalah maksimal 25% kalau tidak salah. Jadi kalau bisa tidak lebih dari itu. Kemudian untuk eligible profil. Jadi untuk
Oh ya, sebelumnya perlu saya sampaikan juga nih Bapak Ibu, sosialisasi ini sebetulnya dikhususkan untuk rumput umum karena keputusan yang sudah terbit ini kan merupakan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek nggih. Dan itu kan fokusnya adalah rumpun umum yang pengajuan kenaikan jabatannya itu nanti melalui sister. Sedangkan untuk rumpun agama sendiri untuk saat ini masih belum ada edaran ataupun keputusan baru dari Pendis. Jadi untuk rumpun agama mohon ditunggu dulu. Cuman apabila Bapak Ibu menonton sosialisasi ini, mungkin ini bisa jadi catatan atau apa ya, agar pengetahuan awal dulu untuk Bapak Ibu agar misalkan nanti ada keputusan baru dari Pendis dan menggunakan sistem yang sama, jadi Bapak Ibu sudah paham kurang lebihnya seperti apa, begitu. Nah, untuk di Sister sendiri nanti ada menu eligible profile. Itu sebetulnya muncul di akun operator yang dipegang oleh saya. Nah, ini perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu karena ada beberapa syarat agar Bapak Ibu dosen PNS itu bisa masuk ke eligible profile. Nah, eligible profile sendiri ini merupakan salah satu indikator pemenuhan syarat awal penaikan jabatan akademik dosen berdasarkan profil dosen yang tertera pada Sister. Untuk pengajuannya ke menu kenaikan jabatan akademik dosen, dosen yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan lain selain eligible profile nih Bapak Ibu, yakni proporsi penelitian, pemenuhan angka kredit, dan syarat khusus dan ketentuan lain sesuai Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026. Nah, untuk syarat eligible profile sendiri antara lain sudah berstatus dosen tetap atau PNS. Insya Allah Bapak Ibu sudah sesuai kalau yang ini. Lalu statusnya aktif, tidak cuti di luar tanggungan negara, atau tidak tubel meninggalkan tugas. Jadi untuk Bapak Ibu yang tubelnya ada SK pemberhentian jabatan sementara, itu tidak bisa mengajukan kenaikan jabatan. Tapi jika Bapak Ibu tubel dan tetap melaksanakan tugas atau tidak diberhentikan, itu bisa mengajukan kenaikan jabatan karena statusnya aktif. Kemudian memenuhi LKD PKD selama 4 semester berturut-turut di perguruan tinggi yang sama pada sistem PKD. Dan ini yang seperti yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu. Jadi untuk PKD-nya itu harus sudah termigrasi dengan format sister. Kecuali kan setahu saya adalah semester genap 2023-2024 ini masih manual atau menggunakan format lama nggih. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan ke LPM. Kemarin juga sudah saya sampaikan ke Mas Zayin LPM agar terkait ini nanti bisa dibantu difasilitasi dan disampaikan permohonan ke Kemdikbudristek begitu. Cuman mungkin prosesnya tidak bisa dipastikan ya Bapak Ibu ya, berapa lama agar sister Bapak Ibu bisa termigrasi di sister, karena bisa jadi karena ini pengajuannya ke pusat, Bapak Ibu tidak bisa mengajukan kenaikan jabatan di gelombang ini karena kan ada proses yang di luar kendali kita, ngoten ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya adalah minimal 2 tahun dari TMT jabatan terakhir. Kemudian ketentuan batas usia pensiun itu 6 bulan sebelum PUP saat mengajukan dan 4 bulan sebelum PUP saat penilaian. Kemudian untuk pangkat dan golongan itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk lektor itu minimal 3B, lektor kepala 3D, dan untuk guru besar adalah 4A. Kemudian khusus ajuan profesor terdapat penambahan syarat, yaitu masa kerja dosen tetap 10 tahun, memiliki gelar doktor, dan memiliki sertifikasi pendidik dosen. Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, terkait perubahan baru proses usulan kenaikan JAD yang sebelumnya tidak ada di peraturan sebelumnya. Pada bagian angka kredit itu melengkapi dokumen SKP tahunan itu kalau tahun lalu kan kita hanya mengupload gitu, cuman kalau tahun ini insya Allah sudah bisa tinggal menarik data mawon, cuman tetap Bapak Ibu harus menyiapkan dokumennya. Kemudian untuk klaim AK selain prestasi, yaitu integrasi dan konversi, ini juga nanti akan migrasi atau bisa langsung ditarik datanya dari sister yang biasanya menariknya itu melalui diambil dari CISN begitu. Kemudian untuk klaim yang ketiga adalah klaim AK prestasi. Ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian melengkapi dokumen AK kumulatif. Nah, untuk AK kumulatif sendiri ini nanti dibantu difasilitasi oleh OKH karena nanti kan AK kumulatif ini adalah perhitungan jumlah dari AK integrasi, konversi, dan juga prestasi. Nah, untuk prestasi sendiri kan nanti akan difasilitasi melalui sister, begitu Bapak Ibu.
Kemudian yang kedua adalah bagian proporsi penelitian. Dosen harus memenuhi minimum proporsi penelitian sesuai jabatan yang akan dituju. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian bagian indikator kinerja dosen, yakni yang pertama melengkapi indikator pendidikan, yang kedua melengkapi indikator penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini juga menu baru ya Bapak Ibu. Karena sebelumnya kan Bapak Ibu itu eh, kinerjanya sebagai dosen, baik itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu kan tidak terlalu dinilai sebelumnya gitu nggih Bapak Ibu. Nah, karena itu kan juga lumayan merugikan untuk Bapak Ibu sehingga untuk peraturan baru ini sudah difasilitasi sehingga dengan semakin banyaknya kinerja Bapak Ibu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat itu akan semakin bagus. Kemudian ini adalah lini masa kenaikan jabatan akademik dosen gelombang 1 tahun 2026. Niki untuk yang rembun umum ya Bapak Ibu. Ini pengajuan usulannya itu sudah dibuka, cuman terakhir sampai hari kemarin saya cek itu untuk pengajuannya itu masih terdapat kendala teknis di Sister, cuman tetap kita pantau dan semoga saja sebelum penutupan usulan yakni pada tanggal 19 Mei 2026 itu insya Allah Bapak Ibu sudah bisa mengajukan kenaikan jabatan. Nah, untuk catatan juga untuk penutupan usulan ini 19 Mei kan adalah penutupan dari sister atau dari pusat ya Bapak Ibu. Cuman untuk ada beberapa proses yang harus dilalui, yakni ada pengecekan dokumen oleh KOKH, kemudian ada apa namanya sidang senat, kemudian sidang tim komite integritas akademik, sehingga nanti insya Allah untuk penutupan usulannya kita buat sebelum tanggal 19 Mei, mungkin 1 minggu atau beberapa hari sebelum 19 Mei, karena ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh tim OKH sebelum diusulkan ke sister atau ke pusat, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah penilaian usulan 23 Mei 19 Juni, pengajuan usulan revisi, ini 22 sampai 30 Juni, kemudian validasi dan pengesahan revisi 26 Juni sampai 2 Juli, kemudian penilaian usulan revisi 3 sampai 21 Juli 2026. Nah, untuk khusus bagi dosen yang mendekati BUP, yang BUP-nya itu tanggal 1 Juli 2026 sampai 1 Januari 2027, itu nanti tidak ada periode revisi. Nah, untuk penarikan usulannya sendiri adalah terakhir tanggal 5 Mei dan penilaian usulannya 9 sampai 31 Mei. Kemudian ini untuk lini masa gelombang 2 rumpun umum. Untuk pembukaannya sendiri nanti akan diumumkan menyusul. Kemudian penarikan dan penutupan usulannya adalah 12 Agustus 2026. Jadi insya Allah nanti kemungkinan sudah ada pengumuman pembukaan kenaikan jabatan akademik untuk gelombang 2 ini sekitar di bulan Juli pertengahan insya Allah. Kemudian penilaian usulannya 16 Agustus, pengajuan revisinya 17 September, kemudian validasi dan pengesahan revisi 21 September, dan penilaian usulan revisi 29 September sampai 20 Oktober. Nah, untuk khusus bagi dosen yang ingin mengajukan ke lektor kepala dan profesor dengan PUP 1 Desember 2026 sampai 1 Januari 2027, itu nanti tidak ada periode revisi, dan apabila di gelombang 1 Bapak Ibu sudah mengajukan kenaikan jabatan tapi tidak lolos atau terdapat revisi itu kan tapi kan tidak bisa dilakukan revisi nggih. Nah, itu nanti di gelombang 2 ini Bapak Ibu bisa mengajukan lagi jika syarat khususnya itu diganti begitu. Nah, untuk khusus yang PUP ini penarikan usulan 3 Agustus 2026 dan penilaiannya 7 sampai 31 Agustus 2026. Kemudian terkait pengelolaan kinerja dosen yang tadi sebelumnya saya sampaikan adalah indikator kinerja dosen. Nah, untuk pengelolaan kinerja dosen sendiri ini kan untuk selama ini Bapak Ibu kan hanya dinilai di kinerja yaitu melalui SKP dan BKD, ngoten nggih Bapak Ibu. Dan selama ini kan untuk BKD sendiri itu kan tidak masuk ke angka kredit sehingga angka kredit Bapak Ibu itu hanya diambil dari SKP saja. Nah, dengan adanya indikator kinerja dosen ini, nanti ini dari sister akan mengambil datanya itu dari BKD, begitu. Nah, untuk indikator kinerja di dosen sendiri ada 2. Yang pertama adalah IKD Dharma Pendidikan. Ini Bapak Ibu bisa memilih salah satu, nggih, pelaksanaan pengajaran dan persiapan pengajaran, atau pelaksanaan pembimbingan atau pengujian dalam menghasilkan tugas akhir yang berdampak sesuai keilmuannya. Kemudian yang kedua, sebelumnya untuk Dharma Pendidikan ini nanti di sister saat pengajuan, mohon maaf ini ada yang tidak di-mute.
untuk yang Dharma Pendidikan ini nanti di Sister itu untuk penginputannya harus melampirkan bukti berita acara. Misalkan Bapak Ibu memasukkannya pengajaran dan persiapan pengajaran itu nanti bisa disiapkan berita acaranya atau yang pembimbingan juga harus gitu. Kemudian untuk IKD Dharma Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, khusus yang ini nanti insya Allah bisa ditarik datanya dari BKD Sister. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu BKD-nya di Sister itu sudah lengkap guys, dan sudah diisi lengkap sehingga untuk penarikan data itu tidak ada kendala. Ini ada 3 jenis. Yang pertama jumlah hasil karya yang direkognisi nasional atau internasional. Ini khusus yang poin pertama ini adalah sesuai dengan syarat khusus jurnal Bapak Ibu yang akan diajukan sebagai syarat khusus kenaikan jabatan. Kemudian hasil karya dosen yang diseminasikan atau buku referensi atau monograf atau buku ajar. Kemudian jumlah hasil karya yang diterapkan atau digunakan oleh perguruan tinggi, masyarakat atau industri atau pemerintah. Nah, untuk keterangan di bawah ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apabila terdapat PKD yang masih manual atau belum migrasi ke Sister, harap agar dapat segera melakukan migrasi ini nanti bisa dibantu oleh LPM ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk detailnya sendiri terkait indikator kinerja dosen. Nanti ini Bapak Ibu bisa screenshot atau nanti saya share PPT-nya nggih, supaya lebih jelas. Ini kalau misalkan saya baca satu-satu kan agak lumayan panjang. Tapi untuk yang IKD Dharma Pendidikan sendiri ini kan ada 2 poin nih Bapak Ibu. Itu nanti bisa dipilih salah satu mawon. Ini sesuai IKD pendidikan dosen yang akan dituju jabatannya. Misal Bapak Ibu sekarang asisten ahli dan mau naik ke lektor gitu ya. Ini jadi yang harus terpenuhi adalah antara 2 ini. Antara mengimplementasi minimal 2 metode pembelajaran kreatif atau membimbing mahasiswa untuk menghasilkan skripsi, Bapak Ibu. Kemudian misal Bapak Ibu mau mengajukan ke lektor kepala, yang harus dituju adalah di pilihan lektor kepala ini, yakni mengembangkan minimal 1 bahan ajar atau membimbing mahasiswa untuk menghasilkan skripsi dan atau tesis, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk Dharma Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ini ada beberapa pilihan juga. Misal yang pertama ini kan jumlah hasil karya dosen yang berhasil mendapat rekognisi nasional atau internasional. Ini kan lebih ke syarat khususnya Bapak Ibu untuk naik jabatan akademik. Misal mau naik ke lektor kepala, nanti bisa disesuaikan aja. Ini ada 4 pilihan, bisa dipilih salah satu yang sesuai dengan jurnal syarat khususnya jenengan gitu. Kemudian untuk IKD Dharma Penelitian Pengembangan kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, ini yang kedua hasil karya dosen berupa hasil karya yang diseminasikan. Nah, ini ada lebih detailnya bisa dibaca nih Bapak Ibu ya. Nanti akan saya share PPT-nya. Nah, ini yang ketiga hasil karya juga yang diterapkan atau digunakan oleh perguruan tinggi. Niki kalau yang dicontohnya di lektor kepala adalah kegiatan PKM gitu. Kemudian kita masuk ke angka kredit prestasi nih Bapak Ibu. Nah, untuk angka kredit prestasi sendiri ini merupakan ketentuan baru di keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun ini, yaitu merupakan angka kredit yang didapat dari hasil penilaian portofolio penelitian dosen sejak 1 Januari 2023, yang mana idealnya perhitungan angka dari portofolio penelitian dilakukan setiap akhir tahun, sehingga di akhir tahun dosen akan mendapatkan angka kumulatif yang terdiri dari angka integrasi, angka konversi, angka pendidikan bila ada, dan angka prestasi. Nah, ini hampir sama seperti angka konversi yang biasanya Bapak Ibu ajukan di akhir tahun atau awal tahun depannya. Misal sekarang tahun 2026 Bapak Ibu kan mengusulkan PAK konversi 2025 nggih. Itu kan nanti bisa dapat angka kredit konversi. Nah, kurang lebih untuk yang angka prestasi juga demikian. Angka prestasi ini adalah nanti Bapak Ibu yang menerbitkan jurnal atau kegiatan penelitian lain di tahun 2025 misal gitu ya. 2025 itu nanti kan akan diusulkan di Sister lalu dinilai oleh tim penilai. Nah, hasil penilaiannya itu nanti akan outputnya adalah angka prestasi Bapak Ibu di tahun 2025 itu. Nah, karena
selama ini kan belum pernah dilakukan penghitungan angka prestasi. Untuk awalan ini nanti khusus untuk kenaikan jabatan yang sekarang akan dihitung mulai dari 1 Januari 2023. Gitu. Selanjutnya, dalam menghitung angka prestasi dari portofolio penelitian tiap tahun, terdapat batasan maksimum nilai angka kredit prestasi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Ini ya Bapak Ibu. Jadi setiap jenjang jabatan itu maksimum angka prestasinya beda-beda dan itu tergantung dari predikat SKP yang Bapak Ibu dapatkan. Misal contoh di sini Bapak Ibu jabatannya adalah lektor kepala nih. Lektor kepala. Bapak Ibu di lektor kepala selama menjabat lektor kepala ini misal tahun 2025 kemarin mendapat hasil penilaian kinerja predikatnya adalah sangat baik. Kalau sangat baik itu kan angkanya itu kan dihitung 150% gitu, yang akhirnya dapat nilai 56,25. Nah, apabila Bapak Ibu mendapatkan hasil nilai predikatnya sangat baik, maka maksimum angka prestasi yang bisa diakui adalah 63,75 di baris ketiga ini Bapak Ibu. Ini saya coret-coret bisa kelihatan buatan Bapak Ibu. Bisa nggih? Oh iya, sudah kelihatan nggih. Sudah nampak. Gimana Bu? Sudah nampak Mas, silakan. Oh, oke siap Bu. Saya lanjutkan nggih. Jadi misal ini nanti adalah Bapak Ibu jabatannya lektor kepala. Untuk maksimum angka prestasinya sesuai dengan predikat Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu predikat SKP 2025 misal ya, mendapat nilai sangat baik. Nanti kan angka konversinya kan dapatnya segini. Nah, untuk angka kredit prestasinya yang bisa diakui adalah 63,75 yang saya lingkari ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti angka maksimum per tahunnya yang didapat dari angka konversi dan prestasi adalah sebanyak 120. Gitu. Nah, misalkan nih dari perhitungan tahun 2000, angka prestasi 2025 Bapak Ibu mendapat total ya, misal saking rajinnya Bapak Ibu menerbitkan jurnal atau kegiatan penelitian yang lain, itu mendapatkan hasil penilaiannya itu mendapatkan angka kredit di atas misal 80 lah, katakanlah 80. Nah, itu nanti yang bisa diakui hanya 63,75 ini karena batas maksimumnya adalah segitu. Begitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Bentar. Nah, untuk ketentuan penghitungan angka kredit. Nah, untuk jenis kegiatan penelitian ini ada 3 keterangan nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah jenis kegiatan penelitian. Jenis kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 yang tertera di Juknis Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026. Kemudian angka maksimal dari setiap jenis kegiatan penelitian ini adalah nilai atau batasan maksimal perolehan angka dari berbagai jenis kegiatan penelitian. Besaran angkanya tergantung pada kontribusi dalam penelitian. Kemudian batas pengakuan maksimum merupakan batas pengakuan jenis kegiatan penelitian setiap tahunnya. Nah, untuk angka kredit berdasarkan kontribusi yang seperti disebutkan pada poin 2 di atas, itu yang pertama misal penulis dari jurnalnya itu 2 orang ya. Penulis pertama sekaligus korespondensi itu memperoleh sekaligus korespondensi memperoleh 60% dan penulis kedua mendapat 40% dari angka maksimal. Kemudian apabila penulis 2 orang, penulis pertamanya itu tidak sekaligus korespondensi, maka masing-masing penulis memperoleh 50%. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menulis jurnal dengan penulisnya 2 orang dan Bapak Ibu berstatusnya sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi, maka angka yang didapat Bapak Ibu akan lebih banyak daripada yang tidak sekaligus korespondensi begitu. Kemudian untuk penulis 3 orang atau lebih, penulis pertama sekaligus korespondensi memperoleh 60% dan penulis anggota 40%. Ini dibagi rata jumlah
sejumlah penulis. Jadi misalkan penulis Bapak Ibu ada 5 orang gitu ya, kan 1 orang sudah diambil nih sekaligus untuk sebagai penulis pertama dan korespondensi. Sisa 40% ini berarti dibagi ke 4 orang anggotanya tersebut begitu. Jadi masing-masing hanya mendapat sekitar 10% angka kredit ya dari hasil penilaian. Kemudian penulis pertama tidak sekaligus korespondensi memperoleh 40%. Penulis korespondensi memperoleh 40% dan penulis anggota hanya mendapat 20% dan dibagi rata sejumlah penulis. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini tabel 2 sesuai pada Juknis Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026 ya Bapak Ibu. Ini adalah jenis kegiatannya Bapak Ibu, kolom jenis kegiatan. Kemudian ini angka maksimalnya di poin 2 tadi dan ini batas pengakuan maksimum. Misal contoh di sini kita lihat yang jurnal mawon nggih. Untuk jurnal, misal jurnal internasional niki Bapak Ibu. Jurnal internasional bereputasi dengan SCR di atas 0,1 atau EF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan. Nah, ini tergantung dari kuartil dari jurnal tersebut. Misal Q1 Bapak Ibu nggih. Q1 nanti angka maksimalnya adalah 40 begitu. Nah, 40 ini tidak serta-merta didapatkan panjenengan 40 saja begitu. Eh, bisa diingat karena tadi kan ada ini nggih Bapak Ibu nggih. AK berdasarkan kontribusi. Tergantung dari jenis status Bapak Ibu sebagai penulis. Apakah Bapak Ibu penulis pertama sekaligus korespondensi? Apakah Bapak Ibu hanya penulis pertama dan tidak sekaligus korespondensi? Atau Bapak Ibu adalah sebagai anggota itu nanti mempengaruhi jumlah angka yang dinilai begitu. Contoh lagi ini ada jurnal nasional ya Bapak Ibu, jurnal nasional. Kita lihat ini ada terakreditasi peringkat 1 atau 2 saat artikel diterbitkan. Ini nilai angka maksimalnya adalah 25. 25 ini nanti dikali lagi dengan proporsi kontribusinya Bapak Ibu sebagai penulis atau korespondensi atau sebagai anggota. Nanti dikalikan dengan angka 25 ini. Nah, untuk batas pengakuan maksimumnya, kita contoh ini ada buku referensi, ini 1 tahun 1 buku. Jadi misal Bapak Ibu dalam 1 tahun itu menerbitkan 3 buku, misal 3 buku referensi, itu yang dinilai atau yang diakui hanya 1 buku saja per tahun. Begitu, Bu. Nah, ini misal untuk yang hasil penelitian atau jurnal, batas kepatutan atau pengakuan banyaknya publikasi di setiap nomor terbitan paling banyak 2 artikel karya ilmiah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi misal dalam satu jurnal uh, dengan nomor terbitan yang sama itu hanya yang yang bisa dinilai hanya 2 artikel karya ilmiah begitu Bapak Ibu. Untuk lebih detailnya Bapak Ibu nanti bisa cek nih di tabel 2 halaman 14 sampai 19 Juknis Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026 karena ini hanya kami tampilkan segelintir sedikit saja, aslinya itu agak lebih banyak lagi dan lebih detail begitu ya Bapak Ibu. Kemudian proporsi angka penelitian. Jadi ini proporsi angka penelitian ini itu dibutuhkan untuk proses mengajukan kenaikan jabatan. Kalau tadi itu kan proporsi angka prestasi itu kan lebih ke menghitung portofolio penelitian Bapak Ibu tiap tahun, nggih. Nah, ini kalau proporsi dan untuk yang angka prestasi ini kan dihitung dari tahun 2023, Januari 2023 dan didapat angka prestasi tiap tahunnya gitu Bapak Ibu. Nah, untuk proporsi angka penelitian sendiri merupakan komponen yang diperoleh dari hasil penilaian kinerja sejak 6 bulan sebelum TMT jabatan akademik terakhir sampai sekarang. Jadi untuk proporsi angka penelitian ini itu dihitung atau dinilai dari pertama jurnal syarat khusus mohon maaf karya ilmiah Bapak Ibu yang terbit 6 bulan sebelum TMT. Jadi misal Bapak Ibu jabatannya sekarang
rektor kepala nggih mau mengajukan kenaikan jabatan ke profesor gitu. TMT Bapak Ibu katakanlah November 2022. Nah, November 2022 itu berarti untuk menghitung proporsi angka penelitian bisa diambil kegiatan jurnal Bapak Ibu sekalian atau kegiatan penelitian lain dari 6 bulan sebelum TMT jabatan akademik Bapak Ibu gitu. Jadi misal tadi November 2022 TMT-nya berarti bisa diambil jurnal yang terbit dari bulan Juni nggih, Juni 2022 begitu. Kemudian yang kedua kriteria kinerja penelitian. Kinerja penelitian yang bisa diajukan untuk pemenuhan proporsi angka penelitian harus belum digunakan untuk kenaikan jabatan akademik sebelumnya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi misalkan yang tadi jurnal yang dinilai ke proporsi angka penelitian itu kan bisa 6 bulan sebelum TMT. Nah, apabila jurnalnya itu sudah dijadikan pemenuhan proporsi angka penelitian, maka itu tidak bisa, mohon maaf, apabila jurnal itu sudah digunakan untuk kenaikan jabatan, maka itu tidak bisa dimasukkan untuk perhitungan proporsi angka penelitian, begitu. Kemudian untuk kebutuhan proporsi penelitian ini ada 3 syarat nggih. Yang pertama AA ke lektor yaitu 35%, lektor ke LK itu 40% dan LK ke profesor 45%. Nah, perhitungan kebutuhan proporsi penelitian didasarkan pada perolehan AK pada jenjang jabatan akademik terakhir dengan kebutuhan AK pada jenjang yang dituju. Misal, Bapak Ibu menjabat sebagai LK 400 dan ingin mengajukan ke Profesor 850 itu nanti akan apa ya? Akan dimasukkan ke perhitungan proporsi angka penelitian gitu. Untuk lebih jelasnya, untuk penghitungannya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu, contoh perhitungan angka proporsi angkanya. Jadi misal eh, dosen ini contoh kasusnya adalah dosen PNS dengan jabatan LK 550 TMT 1 November 2022 dengan perolehan AK sebagai berikut. Karena beliau TMT-nya itu 1 November 2022, maka bisa dipastikan kan sudah memiliki angka integrasi. Nggih. Untuk angka integrasinya adalah sudah didapatkan 150. Ini contoh saja nih Bapak Ibu. Kemudian untuk perhitungan angka konversi dosen yang bersangkutan. Kita hitung dari tahun 2023 berarti Bu, karena beliau jabatannya TMT-nya November 2022. Tahun 2023 predikatnya baik, tahun 2024 sangat baik, tahun 2025 sangat baik, dan Januari sampai Maret 2026 sangat baik. Nah, untuk konversinya yang diperoleh sampai dengan Maret 2026 adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Karena predikat baik itu kan koefisiennya itu kan 100%. Dan 37,5 nggih untuk baik nggih. Maka nilainya angka konversi yang didapat adalah 37,5. Nah, karena 24 dan 2025 adalah sangat baik, maka persenannya adalah 150 dan koefisiennya 37,5 yang didapat adalah 56,25 untuk 2024 dan 25. Lalu untuk 2026, karena ini pengusulan kenaikan jabatannya itu bulan April, maka bisa dihitung angka konversi sampai dengan Maret 2026. Begitu. Karena ini hanya 3 bulan ya Bapak Ibu, maka yang dihitung adalah 3 dibagi 12, 3 bulan dibagi 12 atau 1 tahun gitu ya. Dan predikatnya sangat baik, mendapat 150% dengan koefisien 37,5. Maka angka angka yang didapat pada bulan Maret 2026 adalah 14,6. Sehingga total angka konversi yaitu setelah dijumlahkan semuanya mendapat 164,06 itu dari tahun 2023 perhitungannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada angka integrasi 150 dan angka konversi 164,06. Selanjutnya, nah ini ada contoh perhitungan angka prestasi nih Bapak Ibu nih. Yang ini dihitung per tahunnya.
dari rentang tahun 2023 sampai dengan sekarang ya Bapak Ibu. Nggih. Ini ada beberapa terbitan jurnal yang diterbitkan oleh dosen yang bersangkutan. Ada dari tahun 2023, 2024, 2025, lalu 2026. Itu harus dihitung jurnalnya tiap tahun masing-masing. Kita kita bacakan salah satu contoh saja nggih di tahun 2023. Beliau menerbitkan satu artikel pada JIB, jurnal jurnal internasional ya Bapak Ibu bereputasi sebagai penulis pertama dan bukan sekaligus korespondensi. Jadi hanya penulis pertama saja ya Bapak Ibu ya. Jumlah penulisnya adalah 3 orang. Jadi ada satu penulis pertama dan 2 anggota ya Bapak Ibu. Satunya korespondensi, satunya anggota, begitu ya Bapak Ibu. Nah, eh, dengan SCR di atas 0,2 dan Q3. Ini penilaiannya didapat adalah 35 AK, lalu 40% ini adalah kontribusi sebagai penulis pertama ya Bapak Ibu. Karena tadi kan kalau misalkan penulis pertama itu kan hanya penulis pertama, tidak sekaligus korespondensi, itu kan kontribusinya didapat 40%. Kecuali kalau misalkan penulis pertama sekaligus korespondensi itu didapat 60% gitu. Nah, perhitungannya beliau untuk jurnal ini mendapat nilai AK 35. Kemudian dikali dengan 40%, maka nilainya mendapat 14 AK. Begitu. Kemudian contoh yang kedua di tahun 2023 ini beliau menerbitkan 4 artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 sebagai penulis korespondensi dengan keterangan penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi. Jadi beliau hanya sebagai penulis korespondensi saja. Maka untuk kontribusi AK-nya didapat 40% gitu Bapak Ibu. 40% karena beliau mempublikasi 4 artikel jurnal, maka ini nanti dikali 4, dikali nilai yang didapat adalah 20, kemudian dikali 40% dari kontribusi. Maka nilai akhir untuk jurnal ini, 4 jurnal ini adalah 32 AK. Begitu Bapak Ibu. Kurang lebih untuk 24, 25, 26 perhitungannya juga kurang lebih seperti itu. Tinggal mungkin lebih dipelajari lagi di tabel 2 pada juknis Kemendikbudristek tadi, Bu. Kemudian untuk angka konversi yang diperoleh sampai dengan Maret 2026. Tadi kan tahun 2023 predikannya adalah baik, 24, 25, dan 26 sangat baik. Jadi untuk batasan maksimal angka prestasi adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi angka prestasinya tiap tahun tidak boleh melebihi ini. Ngoten ya Bapak Ibu nggih, karena ini adalah batas maksimum angka prestasi begitu. Nah, untuk yang 2026 ini karena hanya 3 bulan, maka dikalikan 3/12, dapatlah batas maksimal angka prestasi sebanyak 15,94. Nah, dari perhitungan semua jurnal angka prestasi dari tahun 2023 sampai 2026, didapatkan angka prestasi 2023 46, 2024 48, 2025 45,6, dan 2026 didapatkan 22,8. Niki nggih Bapak Ibu, ini kan 22,8 nih tahun 2026. Nah, niki tetap harus disesuaikan dengan batas maksimal angka prestasi sesuai dengan predikat angka konversi Bapak Ibu sekalian. 2023 batasnya adalah 82,5, sedangkan angka prestasi yang didapat adalah 40, maka sesuai dalam batasan angka. Kemudian 2024 dan 2025 juga sama sesuai dalam batasan angka. Kemudian untuk 2026 ini kan batasan maksimal AK-nya itu kan 15,94, sedangkan beliau mendapatkan AK pada tahun 2026 adalah 22,8. Maka AK yang diakui hanya 15,94 atau
angka batas maksimumnya begitu. Nah, maka angka prestasi ini di total dari 2023 sampai 2026 didapatkanlah 155,54. Ini angka prestasi yang akan digunakan untuk kenaikan jabatan ya Bapak Ibu nggih. Selanjutnya, contoh perhitungan angka kumulatif. Nah, angka kumulatif ini merupakan angka yang didapat dari perhitungan angka integrasi, angka konversi dari 2023 sampai 2026, dan angka prestasi 2023 sampai 2026 yang barusan kita sampaikan. Tadi angka integrasi yang didapatkan oleh dosen tersebut adalah 150. Kemudian angka konversi ada 37,5, 56,25, 56,25, lalu 14,06. Ini angka konversinya nih Bapak Ibu. Kemudian angka prestasi yang didapatkan adalah 155,54. Dengan total, maka total perhitungan angka kumulatif dosen yang bersangkutan adalah 469,6. Nah, untuk syarat kenaikan jabatan ke profesor itu kan minimal angka kreditnya adalah 450. Jadi dengan total perhitungan angka integrasi, konversi, dan prestasi atau angka kumulatif ini beliau sudah bisa dibilang sudah memenuhi untuk kenaikan jabatan ke profesor. Tapi dengan catatan harus ada minimum proporsi angka penelitian gitu Bapak Ibu nggih. Jadi tidak serta-merta misal ini totalnya sudah memenuhi tapi misal angka prestasinya ini tidak sesuai dengan minimum proporsi penelitiannya, proporsi angka penelitian, maka tidak bisa diajukan kenaikan jabatan karena dosen harus memenuhi baik itu angka integrasi maupun angka konversi, tapi juga harus memenuhi minimum angka prestasinya nih Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk lektor itu kan 35% minimumnya, untuk lektor kepala adalah 40% dan untuk profesor itu adalah 45% gitu. Nah, untuk tahunya apakah angka prestasi ini sudah sesuai dengan minimum proporsi angka penelitian sudah memenuhi atau belum, kita cek di slide selanjutnya. Nah, ini nggih Bapak Ibu nggih. Perhitungannya seperti ini. Kebutuhan proporsi penelitian untuk ajuan kenaikan jabatan akademik ke profesor dari jabatan rektor kepala 550 sejumlah berikut nih Bapak Ibu. 45% ini didapat dari angka minimum proporsi angka penelitian. Karena profesor tadi adalah minimum proporsinya adalah 45%. Lalu 850 ini jabatan yang akan dituju dosen tersebut, yaitu 850 atau profesor. Lalu 550 ini adalah jabatan terakhir beliau, yaitu lektor kepala 550. Nah, 850 dikurangi 550 ini kan 300. 45% dikali 300 adalah 135 angka penelitian. Jadi, dosen harus memenuhi paling tidak angka prestasinya ini 135 agar bisa mengajukan kenaikan jabatan. Nah, karena tadi di perhitungan angka prestasi itu dosen tersebut mendapatkan angka prestasi 155, maka ini sudah melebihi proporsi minimum proporsi angka penelitian yang 45% ini karena sudah melebihi ya Bapak Ibu karena beliau dapatnya 155 tapi syarat minimumnya adalah yang didapat 135. Ini sudah melebihi sehingga dosen tersebut sudah bisa diperhitungkan angka prestasinya dan disebutkan bahwa angka prestasi beliau sudah memenuhi kebutuhan proporsi penelitian sejumlah 135. Dengan begitu, kesimpulannya adalah beliau memenuhi untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen. Begitu. Nah, terkait angka kumulatif ini kan nanti akan dibantu difasilitasi oleh OKH. Ya. Nah, kebetulan untuk angka penelitian ini alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Sister. Jadi Bapak Ibu
tidak perlu begitu repot gitu ya untuk mengecek jurnalnya dari tahun 2023 atau dari jabatan terakhir sampai sekarang dicek satu persatu, dihitung satu persatu itu insya Allah sudah tidak perlu. Jadi nanti sudah difasilitasi oleh sister. Nanti Bapak Ibu hanya perlu untuk menarik data dan mengusulkan ke eh, pengusulkan penilaian angka penelitian gitu ya Bapak Ibu di sister. Nah, untuk caranya seperti apa? Ini kami sampaikan pada slide selanjutnya pada modul proporsi penelitian dosen pengusul. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa sambil ngecek-ngecek ya nanti nih pada akun sister Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu bisa login ke sister menggunakan akun dosen Bapak Ibu masing-masing. Kemudian, setelah login nanti di menu sebelah kiri itu ada paling bawah kurang lebih ada layanan karir ya layanan karir ya Bapak Ibu ya. Pada sidebar sebelah kiri, lalu klik submenu proporsi penelitian. Nanti akan muncul tampilan usulan seperti kanan di bawah. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa mengakses tombol ini Bapak Ibu. Tambah proporsi penelitian. Begitu. Lalu nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Pada nomor 2 ini, itu nanti bisa klik ya proses. Nah, ini proporsi penelitian itu dihitung berdasarkan data yang ada dimulai dari 6 bulan sebelum TMT Jafung terakhir sampai sekarang ya Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu TMT-nya itu November 2022, nanti perhitungannya itu dari jurnal yang Bapak Ibu terbitkan dari bulan Juni 2022. Nah, dengan catatan Bapak Ibu harus aktif menginput dan update penelitiannya di Sister, dan itu biasanya Sister itu kan ngambil data dari Sintang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa Sinta dan Sisternya Bapak Ibu itu sudah lengkap sehingga untuk proses penarikan data ini nanti tidak ada kendala. Dan sebisa mungkin untuk isian datanya itu juga diisi lengkap ya Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu sebagai penulis pertama atau korespondensi atau hanya anggota itu harus dijelaskan, harus diinput dengan detail, termasuk jumlah penulisnya ada berapa juga harus harus diinput begitu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini setelah Bapak Ibu mengkonfirmasi untuk memproses menambah proporsi penelitian, ini akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Terdapat dua akses utama untuk melakukan klaim data proporsi penelitian. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama klaim data dari LKD atau BKD. Nah, proses ini akan berjalan secara otomatis ketika pengusul mengkonfirmasi proses klaim. Ini enggak Bapak Ibu, yang nomor 1 ini untuk klaim dari LKD BKD. Jadi LKD dan BKD Bapak Ibu itu harus lengkap nggih Bapak Ibu. Kemudian nantinya dengan klik klaim dari LKD BKD, lalu akan muncul konfirmasi seperti ini. Kemudian bisa klik ya klaim. Nah, apabila LKD BKD-nya tidak lengkap, Bapak Ibu bisa melakukan klaim dari data portofolio. Nah, ini di input manual nanti Bapak Ibu. Secara manual nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian nanti akan muncul pop-up konfirmasi, bisa klik konfirmasi atau ya klaim. Nah, ini adalah tampilan apabila Bapak Ibu mengklik yang klaim portofolio secara manual. Nanti ini akan muncul beberapa apa namanya pilihan jurnal atau publikasi yang sudah Bapak Ibu input di Sister. Itu nanti tinggal Bapak Ibu pilih aja, dicentang saja kira-kira jurnal mana nih yang mau diklaim untuk diusulkan ke penilaian angka prestasi. Begitu Bapak Ibu. Nanti begini nih Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu tinggal centang aja ini yang mau dipilih jurnalnya, kemudian klik klaim data terpilih nomor 2 ini,
Kemudian nanti muncul top up, konfirmasi klaim, tinggal di konfirmasi mawon, tinggal diklik mawon. Selanjutnya nah ini adalah tampilan apabila Bapak Ibu sudah selesai melakukan klaim data portofolio, baik itu manual maupun LKD. Nah ini nanti Bapak Ibu cek ya Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini. Dicek jurnalnya, apakah jenis pengakuan, jenis penulis, peran penulis, lalu judul kegiatannya sudah sesuai atau belum. Nanti ini angka yang diajukan ini akan muncul otomatis gitu Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin menghapus, nanti bisa klik di sini. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian apabila sudah sesuai semua, nanti Bapak Ibu bisa klik ajukan pengajuan penelitian. Nanti selanjutnya tinggal konfirmasi mawon. Gitu. Nah, apabila sudah dikonfirmasi, sudah diajukan, itu nanti akan masuk ke datanya itu akan masuk di tim penilai angka prestasi. Jadi untuk angka prestasi ini tuh kan nanti tim penilainya itu diambil dari internal instansi, internal perguruan tinggi. Jadi nanti dinilai oleh dosen-dosen kita. Nanti tiap jurnalnya atau tiap judul kegiatannya itu nanti akan dinilai satu persatu oleh para penilai. Misal ini angka diajukan 12, nanti bisa jadi panjenengan dapat nilai 10 atau 8 dan lain sebagainya. Pokoknya disesuaikan dengan tabel yang penilaian angka tadi yang ada angka maksimum tiap kegiatan penelitiannya begitu. Selanjutnya apabila sudah diusulkan, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini dan akan ada tulisan seperti ini Bapak Ibu. Sudah diajukan pada misal 17 Maret 2026 gitu. Nah, nanti apabila sudah diajukan ke penilai, lalu penilai sudah menilai, nanti kan akan ada proses pengesahan oleh pejabat. Nah, insya Allah nanti kalau sudah sampai di tahap itu, prosesnya sudah selesai, Bapak Ibu sudah mendapatkan angka prestasi, tinggal nanti untuk pengajuan kenaikan jabatannya itu dari operator atau dari OKH akan tinggal menarik data dari sistem Mawon gitu. Jadi insya Allah tidak ada dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan terkait angka prestasi ini begitu. Kecuali angka kumulatif nanti sejauh ini secara teknis masih belum ada info lebih jelas angka kumulatifnya akan seperti apa. Cuman insya Allah akan dibantu difasilitasi dari OKH untuk angka kumulatifnya apabila masih diperlukan secara manual karena kan untuk angka kumulatif itu kan ada dokumen yang harus diupload. Nah, itu nanti insya Allah akan dibantu oleh OKH begitu. Dan itu khusus untuk yang mengajukan kenaikan jabatan begitu. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir penyampaian sosialisasi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC yaitu kepada Bu Kingkin. Saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uki atas pemaparan materi pada hari ini. Baiklah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Boleh raise hand untuk yang mau bertanya. Saya Mbak Kikin. Oh, boleh. Monggo Mbak Iza. Saya nggak usah aktifin kamera, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Monggo. Ya, Mas Uki, terima kasih. Penjelasannya sangat lengkap dan detail. Ini memang yang kami tunggu-tunggu sih sebenarnya. Sekali lagi terima kasih. Saya punya beberapa pertanyaan, Mas. Jadi ada satu pertanyaan umum dan satu pertanyaan khusus yang kasuistik di saya ya. Yang pertanyaan umum itu yang pertama misalkan kenaikan jabatan saya misalkan di lektor ke lektor kepala. Nah, di lektor itu kan misalkan angka kumulatif saya di SK misalkan ya 350 misalkan. 350. Nah, kenaikan ke jabatan lektor kepala itu apakah dimulai dari 0, jadi dimulai dari 300 begitu ya, sehingga sisa kumulatif 50-nya itu dihilangkan atau itu masih masuk? Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian
di jabatan lektor kepala itu apakah hanya bisa di lektor kepala 400, apakah masih bisa di 550, 750, kan pembagian lektor kepala kan ada beberapa ya. Kalau nggak salah kan ada di peraturannya, kalau nggak salah ada juga tuh 550, 750 sampai akhirnya ke guru besar. Nah, itu apakah ya udah berarti kalau mau lektor kepala di 400 aja gitu ya. Di situ nanti kalau baru ke lektor kepala ke guru besarnya baru dimulai dari nol lagi, atau bisa mau loncat nih ke 550 misalkan itu. Terus terkait dengan penilaian kan, jadi angka prestasi itu kan nanti akan dinilai oleh tim asesor kan ya. Nah, apakah ada rubrik penilaian dari tim asesor? Maksudnya begini, karena kan seringkali kadang angka penelitian itu kan jarang naik ya, seringnya turun ya. Misalkan saya ngitung nih kayaknya saya bisa dapat 12 nih, oh ternyata cuma 8 begitu loh. Nah, jadi rubriknya ada apa enggak sehingga kami ini bisa ngira-ngira, maksudnya ngira-ngira dalam arti misalkan kesesuaian dengan jurusan atau apalah gitu ya. Jadi kami tuh bisa ngira-ngira untuk mengantisipasi penurunan penilaian di angka penelitian ini yang kecuali kalau penilaiannya memang benar-benar berdasarkan perhitungan persentasenya sih nggak masalah begitu ya. Tapi jika ketika ada penilaian yang kualitatif, yang sifatnya kualitatif, itu ada rubriknya atau enggak. Itu yang pertanyaan umum. Terus yang pertanyaan khusus, saya kan sedang studi lanjut S3 Mas, tubel ya, dengan tugas belajar. Nah, pengajuan kenaikan jabatan kan memang tidak diperbolehkan. Tapi misalkan saya 4 tahun nih melakukan studi lanjut, itu kan saya nggak diem aja ya, mesti saya meneliti, saya melakukan pengabdian, atau bahkan saya menulis buku. Itu apakah kegiatan saya itu bisa terrecord, bisa terhitung gitu loh, ketika saya masa studi, di luar syarat khusus ya. Oke, kalau syarat khusus kan harus setelah saya selesai studi ya. Nah, di luar syarat khusus itu, apakah selama masa studi ini saya masih bisa nyicil AK-AK nih, gitu loh. Masih bisa nyicil nggak di track record di penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya itu. Nah, kalau bisa, ketika itu bisa, prosedurnya bagaimana? Apakah saya perlu mencantumkan itu di SKP saya, SKP dan BKD saya, ataukah nggak usah, misalkan nanti aja manual, di sister aja secara manual. Mungkin itu dulu, Mas Uki. Nah, baik, langsung Mbak Iza, mau langsung dijawab Mas Uki atau pertanyaan lagi? Langsung jawab dulu aja ya. Boleh pertanyaan dulu aja, Bu. Oke, berarti ada yang pertanyaan lagi? Satu dulu nggih. Oke, mau dijawab dulu aja ya. Oh, boleh saya jawab dulu aja, Bu. Ya, Nggih. monggo Mas. Jadi terima kasih Bu Iza Himawati nggih atas pertanyaan yang disampaikan. Sebelumnya saya izin menjawab terkait ini nggih, AK 350 jenengan sudah mendapatkan AK 350 misalkan, dan jabatannya rektor mau ke rektor kepala gitu nggih. Niku dihitungnya dari 0 atau 350 gitu. Ini tergantung dari TMT-nya nggih Bapak Ibu nggih. Termasuk dari pertanyaan tadi masuknya LK 400, 550, 700 itu juga tergantung dari TMT jabatan terakhir. Misalkan TMT jabatan terakhir jenengan rektornya itu sebelum 2023 nggih. Itu Juli 2022 misalkan begitu. Nah, itu kalau di sebelum 2023 itu kan SK pangkatnya itu kan tertera nih LK misal rektor berapa 150 200 ngoten nggih kurang lebih begitu, atau rektor kepala 400 550 itu kan di SK-nya kan sudah tertulis. Nah, untuk TMT yang sebelum 2023 itu untuk kenaikan jabatan itu diperhitungkan dari yang terakhir itu. Misal angka pangkat terakhirnya itu LK 550 sebelum 2023 gitu nggih. Jadi nanti perhitungannya dihitung dari LK 550 itu begitu. Tapi kalau misalkan TMT-nya itu setelah 2023, itu kan setelah 2023 itu kan sudah tidak ada lektor kepala 550 400 gitu nggih. Jadi lektor naik jabatan lektor kepala ya sudah lektor kepala saja ngoten. Nah, itu dihitung dari angka dasar yaitu misal lektor kepala 400 begitu. Nah, untuk
AK yang dihitung mulai dari 0 atau 350 karena untuk rata-rata kan ini yang akan mengajukan kenaikan jabatan itu sudah dari PNS sebelum 2023 nggak, sebelum ketentuan baru. Yang mana kan sudah ada pengurang angka dasar di AK integrasi ngoten nggih. Itu nanti tidak dimulai dari nol, tapi dihitung total dari AK integrasi, konversi, lalu AK prestasi, itu nanti dihitung total. Kecuali kalau misalkan eh, tahun 2024 panjenengan kan sudah naik jabatan nih, misal sudah naik jabatan kan itu angka kreditnya kan kembali ke nol. Jadi untuk naik jabatan lagi menunggu 2 tahun, minimal 2 tahun, dan harus menggunakan angka kredit dulu agar bisa naik jabatan begitu. Lalu untuk terkait pertanyaan apakah ada rubrik penilaian dari tim asesor, untuk saat ini yang saya tahu masih belum ada. Dan apa namanya, ini bagus juga pertanyaan dari Bu Isa, sehingga nanti penilaiannya itu ada apa ya, pedomannya sesuai dengan rubrik penilaian tersebut. Nanti ini bisa saya sampaikan ke tim asesor atau tim penilai, sehingga nanti penilaiannya itu terdata sesuai dengan rubrik tersebut begitu, Bu. Lalu untuk tubel ini masih menjadi pertanyaan saya juga sih, Bu. Karena di peraturan itu saya baca-baca masih belum begitu jelas. Cuman karena dosen itu kan meskipun apa namanya diberhentikan, kadang kan masih tetap ada yang menulis jurnal ngoten nggih. Nah, yang saya tahu sepaham pengetahuan saya nggih, asumsi saya niku karena AK ini kan contohnya jenengan AK satu bel kan tetap dapat AK konversi nggih Bapak Ibu nggih. Dari penilaian kinerja di kinerja itu kan tetap dapat AK konversi. Harusnya untuk tubel ini yang masih melakukan penulisan jurnal atau penelitian lain itu bisa juga dihitung di angka prestasi. Jadi saya asumsikan kurang lebih hampir sama dengan angka konversi yang bisa dihitung meskipun Bapak Ibu tubel kan tetap dapat angka konversi itu. Harusnya untuk angka prestasi sendiri ini tetap bisa dinilai atau bisa didapatkan. Begitu Bu Isya, kurang lebih apakah sudah terjawab atau ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Ada, Mas. Sorry ya, Ya, Mas. gimana, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Kalau yang itu oke, saya sepakat sih kalau yang tubel mungkin buat jaga-jaga kami yang tubel ini perlu juga untuk menginput ya tulisan kami atau track record penulisan dan pengabdian kami di BKD, SKP, dan di Sister. Mungkin itu ya, Mas ya. Maksudnya Oke, kan karena betul. selama ini kan saya sih nggak tahu teman-teman yang lain. Saya nggak pernah nulis itu, ya udah cuman progress report tubel saya aja, tapi saya nggak pernah mencantumkan apa namanya track record penelitian dan pengabdian. Nah, yang saya masih jadi pertanyaan itu yang pertanyaan pertama, Mas. Jadi begini, ketika misalkan sekarang itu kan LK itu kan tidak ada LK ya cuma LK 400 gitu aja ya, kan udah nggak ada 450 dan tidak ada 750. Lalu bagaimana nasib sisa AK kami? Jadi kayak misalkan saya kan 4 tahun, saya tubel ya, saya nanti punya ijazah S3 juga. Itu tabungan saya kan lumayan banyak ya. Misalkan nih saya mengajukan LK dengan misal dengan skor 570 misalkan. Karena saya punya tabungan banyak nih selama 4 tahun saya tubel plus ijazah S3 saya. Nah, 170-nya kemana? Itu loh, maksudnya pertanyaan kami, apakah itu akhirnya dihitung, ya pokoknya 400, kumnya akan 400 gitu, sama seperti yang angka konversi tadi ya sebelum 2023 dan setelah 2023. Itu juga nggak bisa juga karena kan penelitian nggak bisa masuk di konversi. Itu pertanyaan saya. Jadi sisa yang 170-nya itu nanti nasibnya kemana? Gitu, Mas. Ini kalau boleh tahu jenengan PAK integrasinya berapa, Bu? PAK integrasi, aduh saya nggak hafal. PAK integrasi itu berarti yang di mana? Yang di 2023. Setelah sebelum 2023. Sebelum 2023. Yang di lektor. Jabatan jenengan itu. 300 berapa ya? 335 apa 7 segitulah. Berarti 570 ini setelah akumulasi dari integrasi. Ya. Itu tetap bisa
setahu saya nggak Bu, tetap Ya. bisa diusulkan untuk kenaikan jabatan Bu, karena kan jenengan kan terakhir TMT jabatan elektorannya kan sebelum 2023 nggih. Heeh, di tahun 2023, Jadi pas tahun jadi setahu 2023. saya tetap bisa diusulkan angka tersebut Bu, begitu. Oh, berarti nggak hilang ya Mas ya? Nggak kemudian cuman 400 aja ya Mas? Untuk diusulkan kenaikan jabatan nggih. Untuk nanti Nggih. lektor kepala saya. Jadi angka kumulatif di lektor kepala saya berarti tidak hanya LK 400 itu loh, maksudnya kumnya itu loh Mas, sisa Hmm, kumnya itu oh loh nggih, Mas. nggih, nyuwun sewu Bu. Iya. Saya baru nangkap ini. Jadi Heeh. untuk kenaikan jabatan ini sudah tidak pakai kum Bu. Jadi Oke, pakainya oke, oke. angka kredit integrasi, kan kumulatif tadi kan Mm-mm. ada terdiri angka kredit integrasi, terus Mm-mm. konversi sama prestasi nggih. Iya. Nah, itu patokannya dari situ aja. Itu kan nanti bisa dilihat di apa namanya, kinerja jenengan tuh integrasinya Mm-mm. berapa, Mm-mm. angka konversi Mm-mm. berapa, perolehannya itu di total nanti ditambah dengan angka prestasinya berapa. Jadi sudah tidak pakai kum lagi, Bu, Oh begitu. iya, oke, oke. Berarti kami diuntungkan ya, karena kan ngintil terus ya. Misalkan ternyata total angka kumulatifnya itu misalkan ya di 550 misalkan begitu. Berarti kan Nggih, yang terrecord di sister saya tetap 550 kan. nggih, harusnya begitu, Bu. Berarti nanti dikenaikan ke guru besarnya saya nggak starting from 400, tapi saya starting from-nya 550. Sesuai pokoknya sesuai angka kreditnya dengan. Jadi untuk Oke, oke, oke. angka Sip. 550 itu hanya untuk pedoman untuk ini penghitungan minimum proporsi penelitian aja Bu. Karena kan tadi kan ada minimumnya kan untuk lektor kepala kan 40%, terus profesor kan 45%. Itu kan Mm-mm. perhitungannya kan diambil dari Oh, bukan. kum. Kumulatifnya, Mas. Kumulatif total, maksud Nggih, saya. nggih. Heeh. Oh, nggih. Pokoknya berarti intinya untuk kenaikan jabatan tetap Mm-mm. perhitungannya dari kumulatif integrasi, Heeh. konversi sama prestasi, Bu. Jadi terkait kum yang tertera di Mm-mm, SK mm-mm, itu sudah tidak ada perhitungan lagi begitu. mm-mm. Tapi nanti mengikuti kum total yang tertera di sister gitu ya. Nggih, betul di Oke, sister. sip. Ya, terima kasih, terima kasih. Cukup jelas, Mas Uki. Nggih, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Mas Uki. Saya tambahin sedikit ya, mungkin ya maksudnya Mbak Iza mungkin ini ya nanti apa namanya angka kredit yang setelah naik jabatan itu masih bisa dipakai apa enggak gitu nopo. Ya, betul. Nah, itu kalau sesuai PRKBKN 3 2023 itu setiap naik jabatan maka angka kredit kembali ke nol. Oh, Seperti itu. gitu. Ya, Berarti misalkan misal ini. angka kredit kumulatif saya misalkan 570 misalkan, itu Hmm, tetap nanti ketika saya mau dari lektor kepala ke guru besar tetap 400 ngitungnya. iya, betul sekali. Jadi pokoknya setiap naik Oh. jabatan nih dari lektor ke lektor Mm-mm, kepala kan ya, terus angka kreditnya mm-mm, kembali ke nol lagi. Nanti untuk berarti kan lektor kepala itu 4A ya levelnya ya. Terus nanti mm-mm, mau ke mm-mm. 4B mulai dari nol lagi tuh mengumpulkan lagi angka kredit berarti minimal 150 dengan komposisi itu tadi ya, yang baru ini ya. Oh, dengan komposisi yang baru tetap kembalinya ke nol. Iya, Waduh. betul. Pokoknya setiap naik jabatan balik lagi ke Heeh. nol. Oh, Gitu. cukup merugikan juga ya. Iya, gitu. Sangat merugikan sih sebenarnya, bukan cukup, sangat merugikan. Oke, Jadi oke, kalau oke, oke. ini nanti S3-nya Mm-mm. mestinya terus kehitungnya di tahun sebelum apa setelah maksudnya nanti sebelum ikut lektor lagi kehitung kan juga ikut hangus kayak gitu loh. Iya kan, berarti kan misalkan saya kan dari lektor ke lektor kepala dan plus ijazah S3 saya itu kan ya insya Allah kemungkinan besar pasti akan di atas 400. Kumulatifnya ya, pasti di atas 400 Hmm. sih. Berarti itu hilang ya, maksudnya apa namanya angka kredit kumulatif, angka yang sudah kami kumpulkan itu akan otomatis kembali ke nol lagi di kenaikan jabatan berikutnya. Iya betul. Pokoknya setelah nanti Mbak Izan mengajukan lektor kepala dan Oh, lektor kepala, lektor kepala langsung nol lagi ya gitu. oh gitu. Oke, 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 Ya. oke, oke. Terima kasih Mbak Kiki. Mbak Kiki nanti ini ya, saya minta di-share apa namanya regulasi yang menyebutkan hal tersebut ya.
Oke, siap bisa Oke, dilihat di Perka BKN 3 2023. Nanti saya nanti di kirimkan. bagian mananya saya pelajari. Oke, Oke, siap. makasih Mbak Kikin. Iya, terima kasih sama-sama. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi barangkali, monggo, Izin masuk, Mas Uki. monggo, Oke, monggo, monggo Pak. Pak Oke, Mutin, monggo. oke. Terima kasih, Mbak Tingin juga. Eh, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Tadi saya sempat ngecek eh, apa namanya seperti yang diperhatikan oleh Mas Uki itu ternyata untuk kolektor kepala saya masih kurang 6 bulan karena 3D saya itu baru 2024 kemarin. Nah, yang ingin saya tanyakan ini masalah PAK integrasi ya. Ini kan kita dulu itu di tahun 2022 kalau tidak salah. Ini kita ngajukan, terus kemudian tiba-tiba SK turun gitu kan. Nah, saya ini 3C-nya itu sejak 2015, kemudian sampai dengan 2022. Tapi yang saya kaget itu di PAK integrasi itu skornya hanya 73,5 poin kalau tidak salah, 73, sekian lah. Gitu. Nah, itu yang saya ingin saya tanyakan. Dasar perhitungan itu bagaimana dia pertama. Kok dari 2015 sampai dengan 2022 kok ketemunya hanya 73 poin. Artinya apa selama 7 tahun itu untuk naik ke 3D saja tidak bisa, sehingga saya untuk memenuhi apa namanya angka sampai ke 3D ini harus nunggu 1 tahun 3 bulan. Jadi PAK yang 2023 plus triwulan pertama 2024. Terus kemudian yang kedua, apakah ijazah S3 itu ada nilainya, ada skornya? Mengingat ketika saya saya cek di di SKP itu nggak ada nilainya sama sekali. Kalau ada nilainya ada di mana? Gitu. Itu kedua. Terus kemudian satu lagi, ini kan kita bisa narik data sister itu kan dari Sinta dan sebagainya, gitu kan. Ini mungkin nanti domainnya ada di LP2M karena operator Sinta itu kan ada di LP2M. Nah, ada beberapa jurnal saya yang baru tadi malam, kebetulan saya mau ngecek Sinta itu, mau menambahkan data jurnal yang baru pagi itu. Ternyata di tombol Sinta itu, tombol klik tambah, itu nggak bisa diklik. Nah, itu gimana solusinya? Barangkali bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musin. Yang pertanyaan 1 dan 2 mungkin saya bisa bantu jawab. Izin Pak, waktu pengajuan pengakuan akademik dengan mengajukan betul? Mengajukan nggih. bahkan Ya. Excel-nya itu juga saya punya, saya simpan sampai sekarang. Itu skor yang ada di sejak 2015 sampai dengan 2022 itu masih saya simpan, skornya lebih kurang itu 200 sekian lah. Gitu. Berikut dengan buktinya. Ya. Berikut dengan bukti filenya itu saya simpan. Jadi dari OKH itu kan menerima berkas nih Pak, terus kita kita sajikan ke penilai. Nah itu untuk hasilnya berapa itu menjadi ranah tim PAK pada saat itu. Jadi kami di OKH hanya menerima hasilnya udah kita rekap. Nah seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau penilainya seperti apa, prosesnya bagaimana, yaitu udah di ranah penilai, ngoten nggih. Ya. Barangkali Pak Arif ada tambahan Pak. Iya, betul, itu kewenangan penilai ya Pak. Jadi kami juga tidak tahu proses seperti apa. Pokoknya kami menyajikan data, kemudian kami menerima hasilnya dan kami catat kembali seperti itu. Untuk yang nomor 2, apakah ijazah ada nilainya? Ada, insya Allah Pak ada. Jadi nanti coba nanti Bapak bisa update di e-kinerjanya nggih Pak. E-kinerjanya itu coba diklik sinkron AKSI ASN itu ada di kanan atas. Depan saya juga cek juga di ASN kalau
belum ada. Sudah diakui nggih Pak nggih? Sudah diakui ya? Iya, sudah diakui. Sudah diakui ya nggih. Berarti nanti insya Allah sudah ada itu nanti apa namanya di e-kinerja. Nanti diklik aja di e-kinnya bagian angka kredit apa sinkron AK SCSN atau nanti dicek, saya juga nanti ikut ngecekkan di SCSN ya Pak. Ya, ya. Kemudian untuk yang nomor 3 ini sister Mas Pi barangkali. Nggih. Izin menjawab ya Pak Nuwun Sewu. Terkait teknis penambahan kegiatan penelitian di Sister yang menarik data dari Sinta itu mungkin yang lebih pahamnya ke LP2M Pak nggih Nuwun Sewu ngapunten. Karena nanti panjenengan bisa ke sana biasanya bisa menemui Teh Ira Rahmawati niku nanti bisa dibantu untuk dicarikan solusi terkait kendalanya jenengan itu. Karena kalau dari OKH sendiri kan kita tidak Aktif aja. dalam Tombol tambahnya itu nggak dalam Pak. tombol plusnya itu nggak bisa diklik, jadi nggak bisa nambah data. Mungkin jenengan bisa coba ini solusi yang saya pahami Pak nggih. Jenengan bisa coba ganti browser atau ganti perangkat Pak. Jadi nanti jenengan bisa ganti browser. Misalnya jenengan ini pakai Google Chrome nih. Nanti jenengan ganti menggunakan Mozilla atau browser lain. Itu nanti bisa jenengan login lagi, nanti dicoba lagi. Kalau misalkan masih nggak bisa, jenengan bisa coba menggunakan perangkat lain, misal komputer lain atau laptop lain. Dan kalau misalkan masih nggak bisa, mungkin dari kami bisanya memberikan saran, bisa coba konsultasi ke LP2M mawon Pak Ngoten. Baik, terima kasih. Nggih, sami-sami Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi ya Pak Ibu barangkali yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua apa enggak? Memang ini apa materi baru ya, jadi memang butuh baca-baca Pemahaman dulu lebih. lagi, pemahaman lagi. Mungkin Nggih, kalau betul. pada ingat yang mungkin mirip-mirip yang POPAK 2009 lah, mirip-mirip seperti itu, tapi dengan komposisi yang lebih fresh mungkin ya. Dan nanti pokoknya intinya itu penggabungan antara PAK konversi, PAK konversi sama PAK prestasi nih Mas ya, kayak gitu ya. Nggih, Nanti betul. digabungkan. Terus nanti jadi apa penelitian-penelitian Bapak Ibu yang dulu udah banyak dosen-dosen yang curhat, aduh kok aku nulis banyak rakanggur, nah, itu mungkin bisa diakomodir seperti itu. Betul, betul, Bu. Sudah cukup jelaskan Bapak Ibu? Iya, matur nuwun. Sampun nggih. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Pak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bagian nanti ada yang masih diresapi, dipahami, ngoten ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang kira-kira ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke masuki aja yang di ahli. Baiklah, seperti itu aja berarti. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semuanya. Semoga sosialisasi hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar.